Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Para kiai, para asatidz wal asatidzat, ketua dan segenap pengurus mushola, hadirin jamaah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat malam ini kita bisa bersilaturahim. Semoga silaturahim kita bermanfaat dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam didakwahkan oleh baginda Rasul selama 23 tahun. 13 tahun disebut fase Mekah, 10 tahun disebut fase Madinah. Akhir tahun ke-13 di Mekah, Rasul diuji dengan ujian yang amat berat. Pertama, pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib yang ngurusin Nabi dari umur 8 tahun remaja dewasa sampai nikah, diangkat Nabi dan Rasul meninggal. Ketika sakaratul maut di pangkuan Rasulullah, Rasul tidak pernah bosan untuk mengajak Abu Thalib masuk Islam. Paman, masuk Islam, selamat paman. Iman paman. Abu Thalib malah menjawab, tidak Muhammad, saya ini ketua suku Bani Quraisy. Nenek moyang kami menyembah berhala. Tidak mungkin aku masuk Islam. Tapi silahkan teruskan dakwah Islamnya, karena dalam Islam terdapat kebenaran. Begitu mulia agama kita dibenarkan oleh agama lain. Sementara di Jakarta Islam dicabik-cabik oleh orang Islam itu sendiri. Betul? Ini nih ceramah kalau belum makan. Datang-datang suruh ceramah. Ketika Allah pisahkan ajal dengan jasadnya, Rasulullah menangis dan air matanya jatuh ke pipinya Abu Thalib. Malah Rasul ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Perasaan bacanya udah enak banget, yang nyaut Allah cuma 3. Itu pun sebelah kiri saya nyaut Allahnya kayak orang yang mau ngabisin. Allah yahdi man yasha. Kepaksa. Di jamaah di sini kayak odol, dipijit baru keluar. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah. Man ahbabta, kendati orang yang engkau cintai.
Walakinnallahu yahdi man yasha, akan tetapi hidayah hanya milik aku dan akan aku berikan kepada hambaku yang menginginkan diri. Ya Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir malam ini di musola, di rumah Allah, orang-orang yang mendapat hidayah. Selang tidak lama, istri tercintanya Khadijah meninggal. Istri yang mendampingi suami dalam suka dan duka. Jangankan harta, jiwa dikorbankan untuk suami. Kira-kira ada nggak istri model begitu di sini ya? Orang sono mah biasa, suami meleng, dompet acak-acakan. Di sini mah ibu-ibunya solehah semua, amin Bo. Amin Bo. Aminnya yang ikhlas dong, jangan senyum-senyum. Ketika sakaratul maut Siti Khadijah punten, sampai terlihat tulang iganya karena kurus kering kerontak. Padahal dulu sebelum nikah dengan Rasulullah beliau miliarder kota Mekah, duitnya kayak tisu, diambil muncul lagi banyak lagi. Habis semua hartanya untuk agama. Dan bahkan beliau bergumam, kakadaku tercinta, seandainya Allah memisahkan ajal dengan jasadku, kelak tulang belulangku laku dijual, silakan jual untuk Islam. Kelak engkau menyeberang sungai, tidak ada pijakan, silahkan tulang belulangku jadikan pijakan agar engkau bisa menyeberang sungai. Betapa sedihnya Rasulullah. Bainama ana fil hatimi muttaji'an, bertepatan dengan malam 27 bulan Rajab, Rasul nyender di Ka'bah. Sepertiga malam sekitar jam 9, beliau tafakur tadakur karena ditinggal istri. Mudah-mudahan ibrah buat kita. Hei bapak yang ditinggal istri, lari ke masjid, itikaf tadakur di masjid. Masjid obat pelipu lara bagi manusia yang sedang berduka. Jangan sampai orang sono ditinggal bini, wah malah nyender ke pohon nyanyi. Baru sekarang oh aku rasakan ditinggal. Amin. Tinggal bini, amin. Rasanya kesepian. Masya Allah. Tuh masjid tuh obat pelipu laranya manusia. Sebab manusia, jangankan kita, Nabi punya masalah. Nabi punya problem kehidupan. Kalau boleh saya tanya, yang hadir di sini punya masalah enggak? Jawabannya bukan punya, banyak. Punya istri cantik, masalah takut digoda orang. Punya istri jelek, nambah masalah, malu dibawa kondangan. Insya Allah malam ini masalah-masalah Bapak Ibu kita selesaikan tanpa masalah. Pegadaian. Ati-atin min indi Rabbi, datang utusan Allah malaikat Jibril, duduk di samping Rasulullah. Beliau membawa bejana baskom yang dilapisi emas dan intan permata, diisi dengan air Zam-Zam. Dibaringkan Rasulullah, dibelah dadanya, fagusila min salasati sifatin. 3 sifat diberisikan pada diri Rasulullah akan menghadapi zat Allah yang agung. Pertama, min sifatin nifaq, dari sifat munafik. Apa itu munafik? Dusta. Siapa yang membohongi agama Allah? Ditanya, lu agamanya apa? Islam, sholat kagak, puasa kagak, ngaji boro-boro. Bahkan istilah saya, muslim terbagi 3. Ada muslim musiman, muslim musingin, sama muslim mukminin. Yang hadir di sini insya Allah muslim mukminin yang iman sama Allah, amin. Ada muslim musiman, sholat setahun 2 kali, Idul Fitri ame Idul, itu pun karena malu dengan mertua dan pengen nyobain sarung cap mangga. Ayah Allah model begitu di sini, ayah Allah.
Yang mana rumahnya yang mana? Ada lagi muslim musingin, selamanya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, ngaji kagak sama kiai ustadz jauh. Sekalinya ke musola sombong, posisinya pengen lebih depan daripada imam. Diapain? Disolatin. Betul-betul. Tinggal kata Ustadz Edi, Sulaiman mau gua solatin, nggak pernah sholat, kagak disolatin se-RT sama gua. Yang pusing kan Ustadz, belum disolatin anaknya ke rumah nganterin Ki Samsu 6 bungkus. Jamaah yang dimuliakan, yang kedua dibersihkan oleh Allah melalui Jibril min sifatil hasad. Apa itu hasad? Iri, dengki. Yang ketiga min sifatir riya. Apa itu riya? Sombong. 3 sifat inilah yang melekat pada manusia. Padahal Rasulullah kan dimaksum oleh Allah. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja dijaga oleh Allah. Tapi kenapa 3 sifat tadi dibersihkan oleh Allah? Ini ibrah, sekali lagi pelajaran buat kita. Ketika manusia akan menghadapi Allah, 3 sifat tadi harus sudah dibersihkan. Sebab namanya kematian suatu hal yang pasti, tidak terkecuali siapapun mati. Raja-raja mati, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, RW, RT, RT. Ada berapa RT di sini? Ustazah, kiai, khusus. Kiai mau wafat. Lamun datang kana waktu ninggang kana mangsana. Pakaya loba moal dibawa pemajikan gelis moal diais jang eman. Itulah yang namanya kematian. Nudawiluha bainana. Saya dengan Kiai Sulaiman dan Ustadz Edi, bisa jadi masalah mati mas saya belakangan, beliau duluan. Atau beliau duluan saya belakangan. Betul? Siapa yang ngomong enggak? Panjang umur, amin. Lu sendirian di dunia panjang umur. 3 sifat tadi dibersihkan oleh Allah, emang melekat pada diri manusia. Pertama sifat nifaq. Banyak sekarang Islamnya Islam natwini, ketika disunat ya Islam, kawin Islam, mati baru Islam. Bahkan ngawinin anak walinya, wali nih mau nikahin anak, peci aja nggak punya peci. Sekebayang tuh manusia. Betul-betul. Yang kedua sifat hasad ini yang melekat pada diri manusia, apalagi yang namanya makhluk perempuan. Dengerin perempuan. Jangankan manusia, orang awam, para ustadz aja punten. Satu kampung ada 3 ustadz, 3-tiganya nggak pernah akur. Tidak pernah menghargai kualitas yang lain. Beda pendapat biasa, giliran beda pendapatan, ini yang kurang biasa. Betul-betul. Di sono. Kutuarjo, Wonosobo, Sidoarjo. Di sini mah alhamdulillah guru-guru kita pada akur semuanya. Sedep, sumringah ngelihatnya kalau guru kita pada akur semua, betul. Yang ketiga sifat riya, sombong. Jangankan sekali lagi orang awam punten, ustazah aja kalau ngajar ngaji gelang sampai sikut. Ibu-ibu rukun Islam ada 5, breng bunyinya ini mantep. Ada jamaah nanti sama sombong juga, cincin bererot, kata jamaah, ustazah habis pengajian mampir ke rumah saya ya. Masya Allah. Tinggal ada ibu-ibu yang kurang mampu, dia doa, ya Allah nasib gue jadi orang miskin. Minta pertolonganmu ya Allah, dikabul sama Allah. Minggu depan mau ngaji, di jalan nemu bekas bungkus rokok Gunang Arang filter. Kan ada air masnya yang kuning, dia taruh di giginya, dia nyengir aja di pojokan, disangkanya giginya dari emas. Miskin maksa namanya. Bu, berangkat Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina.
Dari Palestina bertepatan di atas batu Yakub Rasulullah naik ke langit pertama sampai ke 7. Kemudian ke Sidratul Muntaha mendapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Turun lagi ke alam dunia bertepatan jam 3 pagi sebelum sholat subuh. Itulah perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Karena sudah selesai datang ke alam dunia, berarti sampai di sini saja ceramah kita. Kan udah selesai kan? Peristiwa ini Allah sampaikan dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Pak, enak sama bacaan saya dengan Pori tadi, enak mana? Enak mana? Sentimen bapak gua. Ya puguh beliau ahlinya. Ini Ustadz Mukmini, santri Almatullah, Ustadz Humaidi, Kori internasional. Beliau ini luar biasa, sama saya sering kemana-mana, ikhlas beliau mah. Ini beliau ini anak istrinya nggak doyan amplop, makanya jangan dikasih amplop. Bu, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Imam Jaludi Al-Mahalli dan Imam Jaluddin As-Sayuti menafsirkan kalimat subhana ada 2 dimensi. Pertama, litanzih, untuk kesuciannya Allah. Dijawab oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah. Menggunakan kalimat subhana, maha suci Allah, supaya jangan ada manusia berinterpretasi bahwa Muhammad dipanggil ayahnya, dipanggil bapaknya. Sebab ada agama lain yang trinitas, percaya dengan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Islam tidak mengenal Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan tuh yang lainnya. Allah kita lam yalid wa lam, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, maka maha suci Allah. Yang kedua, subhana disebut dengan lita'ajjub, sesuatu yang kalau kita menyaksikan yang tidak irasional, yang tidak bisa mampu kita berbuat apa-apa. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, peristiwa yang di luar akal manusia, maka ucapkan kalimat subhanallah. Kita duduk di pinggir pantai, menyaksikan ombak berderu, bergelombang terkadang menerjang karang, subhanallah. Menyaksikan gunung yang tinggi begitu indah, ucapkan subhanallah wala setiap menyaksikan apapun yang kita tidak bisa berbuat, sunnah awali dengan subhanallah. Dulu ada jamaah umroh keliling Ka'bah bawa istri. Begitu keliling tawaf melihat orang Libanon umur 17 tahun. Boleh nggak Ustaz ngucapin subhanallah? Boleh, tapi 1 kali aja. Subhanallah, begitu indah Allah menciptakan manusia yang cantik seperti dia. Asal jangan ditambah subhanallah. Ah, itu yang kamu. Ada jamaah umrah dulu begitu ngelihat orang Libanon ngucapin subhanallah, begitu ngelihat istrinya astagfirullah, nggak boleh. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi tapi kemauan Allah.
Saya mau tanya jamaah yang hadir, mampu nggak Allah kira-kira Nabi lagi bersandar di Ka'bah, Muhammad kata Allah, yuk ke Sidratul Muntaha, siwut sampai Sidratul Muntaha. Mampu nggak Allah? Mampu. Idza arada syai'an kun fayakun. Mampu Allah. Tapi kenapa mesti dengan binatang buruk? Mesti dengan kendaraan buruk? Buruk itu artinya syariat, wasilah media. Hakikatnya Rasulullah bisa terbang ke atas langit. Jadi kehidupan kita ini jangan lupa syariat dengan hakikat selalu seiring seirama. Jangan sampai kita hakikat yang kita kejar, ya Allah minta beras dong 3 karung, turun gak tuh beras? Enggak. Harus dengan syariat. Nabi sendiri perjalanan Isra Mi'raj naik buruk. Buruk asal kata barqiyatun, artinya kilat, secepat kilat. Jadi pandangan kita nanti sama orang, jangan sampai tuh orang kerja enggak tapi uangnya berlimpah, rumahnya tingkah, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikah, jumlahnya tiap hari kiamat, di akhirat dilaknat sama malaikat. Kasihan Om Ahmad. Bu, lihat orang syariat. Biasanya kan para kiai, para ustadz, karyawan perusahaan kan enggak, karyawan bank juga enggak, kerja di mana-mana juga enggak, kan kerjanya cuma begitu doang tuh kiai. Kadang-kadang kok mobil barunya ada dia, rumahnya gede banget, betul? Dia enggak tahu syariat dipadukan dengan hakikat. Tuh kiai jam 7 pagi datang tamu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini anak saya besok mau buat lapak di JB, mudah-mudahan dagangnya lancar, minta doanya Kiai. Mana airnya? Langsung dipegang tuh airnya sama Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak air, minyak matu, asian aing, asian pelet kuning, pelet bensin, minum. Ya, sampai di sini Kiai, kita pamit. Ya, mudah-mudahan Allah kabul. Ini ala kadarnya. Dibuka pegoh. 8:30 datang lagi. Waalaikumsalam Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini anak saya besok mau testing akpol. Mudah-mudahan aja Allah berikan kelancaran hasil testingnya. Amin amin. Maksudnya Wak, minta doanya. Ini airnya ya, ya. Pegang lagi tuh air. Doain lagi sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Pamit Kiai. Ini ala kadarnya, dibuka 300.000. Jam 10:30 datang rombongan RW, 4 orang. Assalamualaikum Kiai. Oh biasa RW Betawi. Begini Kiai, tanah di Melayu, kampung Melayu yang 500 meter, penjual sama pembeli sudah oke. Rencana tanggal 19 Februari akan transaksinya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Di kita tim ada 5 orang, harganya 1,7 miliar, kita dapat komisi 10%. Apa kata Kiai? Sebentar ya, masuk ke kamar dulu Kiai, ini mah kelas berat beda. Hajat dulu, nariyah dulu, beda. Kata Kiai, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Ini minum semua. Besok berangkatnya jam 7.15 ya, kaki kanan dulu. Bismillah, nawaitu tawakkaltu 'ala Allah. Yuk. Kata RW, udah sampai di sini Kiai, mudah-mudahan hasil, amin amin. Wah, ini ala kadar dibuka notio. Berapa? Jam 10:30 Kiai udah dapat 2.450.000 baru jam 11, belum jam 4 sore, belum. Makanya dengerin Bu, punya anak perempuan, kawinin sama Kiai. Udah jangan ditanya Kiainya punya bini apa kagak, kasihin aja udah. Amin Bu. Amin Bu. Oi, amin Bu. Insya Allah kalau punya menantu Ustadz berkah, minimal anaknya banyak, orang tiap hari pakai sarung dia. Bentar-bentar gasruk. Siapa yang dimuliakan? Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailan di malam hari. Jadi Allah yang menggerakkan Nabi.
Tidak mustahil bagi Allah. Padahal perjalanan dari Mekah ke Palestina naik unta 17 hari sekali jalan, pulang pergi kurang lebih 1 bulan. Langit pertama ke langit kedua 1000 tahun baru sampai. Hanya ditempuh dengan 6 jam. Siapa? Karena ada yang memberangkatkan. Dalam bahasa Arab indah, unik. Perjalanan itu berjalan dalam bahasa Arab ada dhahaba, ada sirotol, ada toriko, ada asro, yasiru, sayron. Jalan juga. Tapi kalimat asro, saro, yasiru, sayron, perjalanan khusus di malam hari. Indahnya bahasa Arab. Secara makna umum kira-kira jamaah di sini ada yang jalan-jalan tengah malam bisa disebut isro. Hansip keliling kampung tiap malam disebut ronda on. Kurang cerdas ngajinya. Hansip dibilang isro. Mi'raj artinya naik di malam hari. Dengerin Bu. Jadi setiap yang naik di malam hari bisa disebut Mi'raj. Apalin Bu. Pak, tahu nggak artinya naik di malam hari? Mi'raj. Bu, Mi'raj yuk. Enaknya, indahnya bahasa Arab. Makanya Ustadz Edi, Kiai, nanti insya Allah kita talim di sini ya. Kalau ya, talim di sini nanti 6 bulan sekali kita di sini ya. Talim. Allah. Jamaah yang dimuliakan. Yang memberangkatkan adalah Allah. Kita main logika sekarang. Doain. Saya nanti malam Jumat Isra Mi'raj di pesantren Al-Ihya Kaduronyok, Gunung Polosari. Di atas gunung ada kiai besar namanya Kiai Haji Halimi, putranya Kiai Fuad almarhum. Kemudian malam Sabtunya saya masih daerah Pandeglang di Masjid An-Nur, Pasir Eri, Kecamatan Cisata. Hari Sabtu pagi saya di Bandar Lampung. Malam minggunya saya di Talang Padang, Lampung Selatan, Tanggamus. Hari Senin saya baru ke Jakarta lagi. Jamaah yang dimuliakan, biasa penceramah di mana-mana kan suka dioleh-olehin, betul? Betul saudara. Penceramah biasanya suka diparselin, betul? Ini kurang kompak amat betulnya. Ceritanya saya dari Lampung diparselin, dioleh-olehin buah jeruk Lampung. Ya kan saya bawa dari Lampung, bawa tuh sampai ke Peru, sampai ke Cangkareng. Dibuka tuh peti jeruk, ada semutnya. Semut mana Bu? Semut mana Pak? Semut nggak punya sayap, nggak bisa terbang, nggak bisa renang. Kok sampai Cengkareng dari Lampung? Kenapa? Karena alladzi asra, karena ada yang memperjalankan. Apa medianya, wasilahnya? Kapal laut, mobil, peti, jeruk, bisa tuh semut ke Cengkareng. Maka jangan lupa wabtaqil wasilah, cari jalan wasilah kita. Tadi air dari kiai adalah air doa. Dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Saya sampaikan dalilnya biar jangan bid'ah mulu zaman sekarang nih. Sampai beduk di masjid dibilang bid'ah. Beduk tuh salah apa dibilang bid'ah? Bu, Rasul ketika di Gua Sur sebelum hijrah ke Madinah, beliau kelelahan tidur di pangkuannya Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba dari bolong bawah mau keluar ular. Bolongan ular tadi ditutup sama kakinya Abu Bakar. Ternyata ular tadi menggigit kakinya Abu Bakar. Karena ular berbisa, bengkaklah kaki Abu Bakar. Saking menahan sakit, beliau nggak mau bergerak, takut kekasihnya bangun. Rasulullah bangun, dia tahan sakit sampai dia keluar air mata, nangis. Begitu kata Rasul, kok ada air ke pipiku? Dilihat Abu Bakar lagi nangis. Madzabika ya sahabat? Apa yang terjadi pada dirimu wahai sahabatku? Rasul, tadi dari lubang itu mau keluar ular, khawatir orang menggigitmu. Aku tutup tadi lubangnya, ular menggigit kakiku, silahkan lihat bengkak. Rasul. Spontan Rasulullah mengambil ludah, kemudian diusapkan ke bekas gigitan ular sambil doa, Allahumma ya syafi'al amrud, sembuh tuh. Itu ludah namanya wasilah. Ludah namanya media.
Ayo siapa yang membidahkan tadi? Ayo. Kira-kira ada remaja-remaja di Jakarta urusan begitu bidah nggak boleh syirik. Oh, masya Allah, nggak baca. Ngajinya sama ustadzah YouTubiah, ngajinya sama Syekh Google, jadinya seperti itu tuh. Makanya di sini alhamdulillah banyak remaja nih, amin. Biasanya majlis talim kan orangnya udah pada wayah asar semua. Kayak di Nurul Falah kan wayah asar. Paling ngajinya nyender aja. Disangka ustadz nunduk khusyuk, keluar suara tekor, tekor. Kama yang dimuliakan, alladzi asra, ada yang memperjalankan Nabi. Jalannya kemana? Disebut asra itu alam nasut, alam indrawi, perjalanan darat. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sengaja oleh Allah ketika Rasul berduka diajak refreshing, diajak study tour, diajak study banding, bahkan menemui tapak tilas keluarganya. Sebab Masjidil Aqsa dibangun oleh saudaranya, siapa? Nabi Allah Ishak. Ishak putra Nabi Ibrahim, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya istri 4, dari istri keempat punya anak Yusuf. Terus keturunannya Yunus, terus Ayub, terus Saleh, terus Harun, terus Lut, terus Syuaib, terus Daud, terus Musa dan Isa, disebut Bani Israel. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Siapa? Kakek-kakeknya dan keturunannya Rasulullah. Dari istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Ismail, Ismail punya anak Nabit, Nabit punya anak Murrah, Murrah punya anak Muqawwam, Muqawwam punya anak Ud, Ud punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Mudrikah, Mudrikah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Nadar, Nadar punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Kushay, Kushay punya anak Adnan, Adnan punya anak Kilab, Kilab punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Rasulullah Muhammad. Ada remaja di sini yang hafal keturunan Rasul. Ke depan saya kasih HP, kalau ada tuh HP-nya ada tuh. Ayo saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Jamaah yang dimuliakan, jadi penting kita menelusuri keturunan. Penting, penting. Nabi tadi diajak refreshing, diajak ke saudara-saudaranya. Makanya ceritanya nanti langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj nggak mungkin dikupas hanya dengan 40 menit. Makanya ceramah saya insya Allah jam 12:30 baru selesai ini. Amin apaan lu? Bu, Nabi diajak refreshing minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tidak pernah kita mendengar minal masjidil harami ila New York, enggak. Minal masjidil harami ila Ciseeng, minal masjidil harami ila Taman Mini, Ancol, Puncak, enggak. Sebab refreshing ke tempat begituan pulang pasti puyeng lagi. Habis berapa kita ya tadi? Betul? Tapi Rasul diajak masjid ke masjid. Sekali lagi masjid adalah obat pelipur laranya manusia. Makanya kira-kira ada orang sini punya penyakit nggak bisa tidur, suruh ngaji, ngorok dia di tempat. Alladzi barakna haulah, yang telah Allah berikan sekitarnya. Apa keberkahan? Masya Allah. Ini janjinya Allah. Ketika masjid musolahnya makmur, Allah berikan keberkahan sekitarnya. Maka musolah kita yang baru ini, yang bagus ini, Masya Allah, saya kalau lewat ke Nurul Falah suka ngelirik, musolah bagus amat ya. Apaan gua diundang talim ke sini? Bener dikabul sama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, musolah.
Ketika masjidnya berkah, ketika masjidnya makmur, Allah kasih keberkahan. Mohon maaf tahadus binikmah. Saya dari semenjak SMA selesai kuliah di Bandung, 3 semester saya ke Irak. 1 saya di Irak, pasca saya di India. Alhamdulillah kalau liburan kita suka dikasih tiket pulang. Tapi saya cairkan, biasa saya main jalan-jalan. Saya kadang-kadang naik bis tuh Baghdad, Jordan, kemudian ke Syria, Lebanon, kemudian Ankara, Istanbul. Kadang-kadang saya main ke Mesir. Jadi hampir semua negara saya sudah. Yang dilalui oleh Rasulullah dari Mekah ke Palestina, beberapa negara yang beliau lewati. Ada Abu Dhabi, ibu kotanya Dubai, ada Oman, ibu kotanya Muscat, ada Bahrain, ada Qatar, ada Jordania, ada Palestina. Subhanallah. Jazirah Arab gurun pasir, gunungnya batu. Mereka nggak punya sawah, nggak punya ladang, nggak punya sungai. Tapi digali tanahnya ada emas intan permata, ada minyak nggak bakal habis-habis. Qatar kemarin perhelatan pemain dunia bola. Di Qatar itu Bapak Ibu yang paling miskin punya 2 mobil. Dengerin, miskin punya 2 mobil di Qatar. Devisa mereka tabungan negara rata-rata 150 tahun. Jadi orang Dubai itu, orang Abu Dhabi kira-kira 4M mereka hidup. Makan, minum, molor, modal. Hidup mereka. Orang tabungannya devisanya hampir 150 tahun. Subhanallah. Kenapa mereka berikan keberkahan? Oh, jawabannya karena masjidnya makmur. Ketika adzan berkumandang hayya 'ala shalah, semuanya sudah di masjid. Menterinya di masjid, gubernurnya di masjid, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, hansipnya sudah di masjid. Malnya mereka tutup, pedagang kaki lima lari mereka ke masjid, perkantoran mereka tutup, universitas mereka tutup, semuanya ketika adzan berkumandang lari ke masjid berjamaah. Sekarang saya tanya, nih musola ini ketika adzan dohor berkumandang, RT di mana RT? Masjid Nurul Falah adzan berkumandang, RW-nya di mana, we? Jawab lu, jangan nangis. Lu menangis mulu dari tadi. Ini jawabannya Allah. Makanya saya sampaikan, punten Indonesia kalau mau berkah, konsepnya adalah Isra Mi'raj. Konsepnya adalah Al-Quran. Walaupun kira-kira pengamat politik, pengamat ekonomi, ahli ekonomi, titelnya profesor doktor, dokterandas, insinyur, MA, MBA, MCK, kalau tidak merujuk Al-Quran nggak pernah berkah Indonesia. Betul? Tapi kalau kita merujuk Al-Quran, insya Allah kita berkah. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Tunggu tahun 2024, mau tidak mau saya harus nyalon presiden Republik Indonesia. Lu ketawa pengetawain sih. Saya janji kalau saya terpilih presiden, langsung undang-undang umat Islam seluruh Indonesia waktu sholat harus berjamaah, tidak berjamaah penjara seumur hidup. Penuh nggak itu masjid? Penuh nggak musola? Berkah nggak negara kita? Yang kedua, kalau saya jadi presiden, Ustadz Mukmin saya akan angkat jadi menteri agama. Urusin. Ustadz Edi saya angkat jadi menteri peranan wanita. Urusin perempuan. Wambak-ambakan perempuan di mana-mana sekarang. Masya Allah. Ada yang nongkrong di Cengin, Dadak, belakang Indosiar, Jembatan Genit, Taman Lawang, kolong Jembatan Merunda. Ustaz Sulaiman yang ngasih tahu gua. Saya kalau ceramah dari Rajek Pasar Kemis kan suka ke sono, jalannya Kampung Melayu lewat Jembatan Dadak. Jam 1 pagi mobil saya di stop. Kadang-kadang saya buka aja kaca iseng, dia bilang, "Om, mampir Om." Gua bilang aja pakaian begini mah Ustadz goblok. Dia bilang, "Oh Om Ustadz, kalau sama Ustadz gratis aja."
hitung-hitung nyari berkah, begitu dah bilang. Saya bilang, lagi ngapain neng pagi-pagi di pinggir jalan? Lagi jualan om. Jualan apa? Rempah-rempah. Maksudnya kalau merem dapat upah. Tuh gua bilang loh, urusin toh, urusin. Lain dengan ibu-ibu di sini mas solehah semua. Kembali tadi keberkahan alladzi barokna haula. Yakin gak dengan Al-Quran? Mau berkah kampung di sini? Mahmurkan musolah kita. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Kalau sudah berkah, insya Allah cepat ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, ziarah ke Madinah, sholat di Raudah, pulangnya mampir di Jeddah, keliling Laut Merah, beli oleh-oleh sajadah buat ibu ustadzah, sisanya buat beli sawah, bini nambah. Alhamdulillah. Amin Pak. Amin Bu. Enggak dia. Gua tanya, amin Pak. Amin Bu. Enggak lagi aja. Linuriyahu min ayatina. Dengerin intonasi bacaannya. Ustadz tadi kan bacanya berarti jawabannya Allah gitu. Kompak. Linuriyahu min ayatina. Penceramahnya tolol, jawabannya bego. Ikut aja. Linuriyahu min ayatina, Allah menunjukkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya tanda-tanda kebesaran Allah itu apa Ustaz? Rasul diperlihatkan penghuni surga dan penghuni neraka. Begitu Rasul melihat menyaksikan penghuni surga, Rasul senyum dan bahagia. Jibril bertanya, kok bahagia Rasul? Bagaimana aku nggak bahagia? Penghuni surga banyak orang fakir miskin ketika di dunia tapi ahli ibadah. Alhamdulillah. Miskin alhamdulillah. Orang yang biasa seperti kita tapi kita ahli ibadah, insya Allah penghuni surga semua. Makanya jangan sampai sedih, jangan sampai rendah diri kita miskin. Orang kaya jangan sampai bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Teroreng. Kompak Bu, saya yang nyanyi, ibu yang teroreng ya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Lu terongnya lu dicabein kali. Ya itu kita harus bangga sama Allah. Sebab kenapa? Nanti kan ada Siratul Mustaqim, 5 pos pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana syahadatmu? Begitu datang jamaah musola apa itu? Nurul Huda. Kata malaikat, jamaah mana? Musola. Musola mana? Nurul Huda. Coba gua dengar syahadatnya, waduh fasih, orang tiap hari baca syahadat. Lolos. Pertanyaan yang kedua tentang sholat, jamaah mana? Nurul Huda. Begitu dilihat, dohor oke, asar mantap, maghrib isya oke, subuh. Catatannya jam 6. Masya Allah. Itulah di kita, punten ya, punten Pak Kiai, punten Ustaz. Kadang-kadang bikin musola, bikin masjid kayak bikin kurung batang. Bikinnya doang mau, ngisinya kagak. Betul? Yang mengenaskan apa coba? Itu masjid gede banget, yang buka pintu aki-aki, ngampar karpet, yang azan, yang imam, makmumnya aki-aki. Aki-aki azan wayah dohor, gigi nggak ada, suara ngempos. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kata yang dengar, tapi siapa yang hilang? Imam, dia juga. Yang dibaca suratnya, malaikat udah paham, paling surat langganan. Rokat pertama inna, kedua kulhu, nggak jauh dari itu. Ya karena udah aki-aki, udah lanjut usia, inna nggak ketemu. Inna atoina kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna atoina, kata makmum, innalillahi qom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makmum pada kabur. Ngapain gua sholat didoain mampus? Besok malamnya nggak ada lagi anak muda tuh, masih dia juga aki-aki. Ada makmum yang protes, mohon maaf suratnya jangan yang kemarin. Si aki bilang beres, gua ganti al-kafirun gayaan dikit kuliah. Itu pun masih mundar-mandir nggak ketemu. Wala ana abitum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana, kata makmum, lakum dinukum waladolli. Makmum di belakang perasaan tadi amin udah. Sebelah kiri makmum, ini sholat model baru goblok. Makmum sebelah kanan lu lagi sholat pada ngomong. Yang depan noleh ke belakang, untung gua nggak ngomong ya. Sholat batal semua. Beda dengan musola Nurul Huda yang adzan anak remaja, suaranya masih merdu. Amin. Beda dengan remaja yang di sono malam Jumat orang tuanya yasinan tahlil di masjid, nongkrong di pinggir jalan. Motornya Vespa tahun 64, setang diganti pakai tengkorak. Belakang 2 karung sampah. Sebelah kanan ada anak ABG kelas 2 SMA pakai kaos adanya kelas 5 SD. Bu, insya Allah remaja di sini mah, kata Ustadz Edi, alhamdulillah ke musolah nggak berhenti lewat terus. Kembali tadi, begitu diperlihatkan penghuni neraka, Rasulullah nangis ceceritan. Kata Jibril, kenapa engkau begitu nangis histeris ya Rasul? Bagaimana aku nggak nangis? Penghuni neraka paling banyak wanita. Padahal dia makhluk umat yang aku manjakan, surga ada di bawah telapak kakinya. Sholat di rumah dapat 27, di musola dapat 27. Kalau sholat di musola Nurul Huda ada tausiah, ada nasihat agama, dapat 2 kali lipat, 27 kali 2. Tapi kenapa banyak di neraka mereka? Rasul nangis tuh. Padahal kan perempuan Masya Allah dimanjain sama Rasul, betul? Bahkan ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang aku muliakan di dunia? Jawaban Rasul, ummuk, ibumu. Yang kedua, siapa Rasul? Ummuk, ibumu. Yang ketiga, ummuk, ibumu. Selanjutnya abu, baru bapamu. Jadi bapak 1, ibu 3. Ibu 3, bapak. Amin Pak. Amin Bu. Oi. Hadis. Kata Rasul, ibu 3 tingkat, bapak 1 tingkat. Jadi bapak 1, ibu. Amin Pak. Amin Bu. Kagak lagi aja. Ibu kau wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi. Udah berapa tuh? Yang kagak enak jadi perempuan kan buntingnya doang. Baru 4 bulan kandungan udah aneh-aneh, muntah nggak keluar tapi suara betul Bu? Ke dapur ngelihat sayur enek, ngelihat nasi enek, ngelihat lauk ikan enek, ngelihat suami. Siapa yang ngomong itu? Tapi nggak ada perempuan hamil ngeliat duit enek, nggak ada. Mamah 5 juta enek Pak, enek Pak. Tuh. Apa itu maksudnya? Ternyata
Kata Jibril, mereka banyak di neraka karena bentuk syukur doang yang kurang. Masalah ibadahnya perempuan mah nomor sekian. Nih musola masjid kalau nggak ada perempuan kagak rame. Maulid Isra Mi'raj kalau nggak ada ibu-ibu nggak bakal sukses. Hidup ibu-ibu. Betul Bu? Dia makan kemana-mana bererot, kondangan bererot, ngaji bererot, ngomongin orang sialu. Tuh perempuan, Masya Allah. Kenapa cuman bentuk syukur yang kurang? Tidak ada warda bima qasamallah, tidak ada ridha menerima apa yang pemberian Allah lewat suaminya. Makanya ibu-ibu di sini supaya masuk surga, ibu syukuri nikmat ya Bu ya. Kata suami ibu, mama cukup nggak cukup belanja dapur seminggu 10 juta. Syukuri nikmat aja ya Bu ya. Ucapkan alhamdulillah. Perasaan ujung anak ada yang nyaut pret. Kata suami ibu, mama cukup nggak cukup belanja dapur sebulan 30 juta. Ucapkan alhamdulillah. Yang namanya uang kan fluktuatif. Pedagang kadang-kadang laris, kadang-kadang enggak, betul. Petani kadang-kadang hasil tuh taninya, kadang-kadang enggak. Dunia perustadan juga sama. Kemarin sebulan Safar, sebulan gua ngejedok di rumah, nggak ada order. Ceramah apaan bulan Safar? Paling nungguin suara speaker dari masjid. Innalillahi, yes. 7 hari kagak masak. Habis 7 harinya bilang sama istrinya, Umi udah habis, udah 7 harinya tahlilnya. Kata istri, Ustaz sabar Bi, mudah-mudahan besok ada lagi. Bu, ridho pemberian suami ya Bu ya. Kata suami ibu, mama untuk belanja dapur hari ini 50.000 ya mah ya. Ucapkan apa Bu? Alhamdulillah 50.000 anak 5. Satu orang jajan goceng kali 5 25.000. Tinggal berapa lagi Bu? Beliin beras raskin 8.000 kali 2 16.000. Tinggal 8.000 lagi, yang 5.000 beliin ceker ayam, yang 2.000 beliin roiko, yang 1.000 beliin daun bawang, yang 1.000 tabungin buat ngaji. Jadi tuh masak. Begitu pulang anaknya dari sekolah, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam nak. Lapar Bu, silahkan makan nak. Sama apa makannya Bu? Sama ayam nak. Begitu anaknya teriak, Bu, kok ceker? Apa kata ibunya? Nak, nggak mungkin dibilang ayam kalau nggak ada ceker. Pak Jokowi jadi presiden karena punya ceker. Jadi anak-anak ibu kalau pengen jadi presiden, mesti banyakin makan. Hidup ceker. Ceker-ceker segala nih ya. Itulah istri yang salehah kan begitu. Tapi istri kayak model begitu 1000 atu. Kadang-kadang anaknya teriak, ibu kok ceker, dasar gua balu. Wah ya gini ngasih gocap cukup apaan? Sementara harga naik, harga beras naik, gula, kopi, susu. Rumah tangga 25 tahun rumah tangga masih ngomongin suami, emang nyesel gua kawin sama Udin suaminya. Dulu dapetin gua modal kolor doang. Hanya Pak Udinnya kan emosi. Mama ngomong apa tadi? Iya papa dapetin mama modal kolor doang. Apa kata Bang Udin? Kolor juga nggak cukup mah kalau nggak ada isinya begitu. Lain dengan ibu-ibu yang hadir di sini, ini salehah semua. Waradha bima qasamallah, ridho menerima apa adanya. Kelebihan dan kekurangan suami insya Allah terima oleh ibu. Jamaah yang dimuliakan, tidak terasa sudah 1:30 kurang. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Burung pelatuk di pohon kopi, makannya sebuntelan. Mata ngantuk pengen ngopi, bikinnya yang kintelan. Buah jeruk, buah duren, buah delima, buah lengkeng. Itulah nama buah-buahan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.